Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Agusti dengan NIM 2414010187. Di sini saya akan menjelaskan tafsir Tabawi dalam Quran surat An-Nur ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul dalam Quran surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Diriwayatkan oleh Imam Tabari dari jalur Adi bin Sabit, ada seorang wanita dari kaum Ansor datang menghadap Rasulullah SAW dan mengadukan problem privasi rumah tangganya. Ia mengeluhkan perilaku sosial masyarakat Arab kala itu yang belum mengenal konsep privasi domestik. Seringkali ketika ia sedang berada di dalam ruang pribadinya, dalam kondisi pakaian rumah yang santai atau sedang berduaan dengan suaminya, tiba-tiba ada orang laki-laki, baik kerabat maupun orang asing, melongo atau masuk begitu saja ke dalam rumah tanpa ada pemberitahuan atau mengetuk pintu terlebih dahulu. Budaya jahiliyah menganggap rumah sebagai area publik yang bebas diakses tanpa protokol kesopanan. Hal ini memicu ketidaknyamanan psikologis yang masif, merusak ketenangan keluarga, dan berpotensi memicu ketidaksengajaan melihat aurat yang berujung pada fitnah sosial. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturan syariat bertamu ini sebagai revolusi kebudayaan domestik. Ayat ini memutus kebiasaan buruk masa lalu yang menetapkan batasan hukum yang presisi, wajib meminta izin, dan menebar salam keselamatan sebelum melangkahi batas pintu rumah orang lain, guna membangun tata krama sosiologis yang terhormat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 27 sampai 29 ini. Yang pertama yaitu nilai penghormatan hak privasi domestik. Nilai kependidikan utama dari ayat ini adalah penanaman kesadaran akan pentingnya menjaga dan menghormati batas-batas privasi orang lain sejak usia dini. Rumah diposisikan sebagai wilayah sakral yang melindungi kehormatan dan ketenangan penghuninya. Proses tarbiyah di lingkungan keluarga wajib melatih anak-anak untuk tidak membuka ruang pribadi orang tua atau saudara tanpa mengetuk pintu dan meminta izin terlebih dahulu, yang melatih disiplin diri dan kontrol perilaku sosial. Yang kedua yaitu nilai sopan santun dan keteraturan sosial. Ayat ini memuat pedoman pembentukan karakter sopan santun universal atau etika bersosialisasi. Pengucapan salam sebelum masuk mengajarkan bahwa interaksi sosial dalam Islam harus selalu diawali dengan niat perdamaian, keselamatan, dan doa kebaikan bagi sesama.
Karakter ini sangat relevan untuk ditanamkan pada peserta didik agar mereka tumbuh menjadi individu yang kehadirannya di ruang publik atau digital selalu membawa keteduhan, tertib aturan, dan menghormati norma kesusilaan masyarakat. Yang ketiga, nilai kejujuran dan integritas batin melalui penutup ayat yang menegaskan bahwa Allah mengetahui apa yang ditampakkan dan disembunyikan. Siswa dididik untuk memiliki integritas moral yang konsisten. Keberadaan aturan privasi ini melatih siswa untuk bersikap jujur meskipun sedang berada di tempat sepi atau ketika menggunakan properti umum. Karakter yang dibangun adalah kepribadian yang tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk melakukan tindakan indisipliner atau asusila. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.